Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik yang selalu menyertai dan menopang kita. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi kami dan menyertai. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, kami boleh ada lagi di hari baru ini. Kami percaya Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 24, ayat 9 dan ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah acara lomba bertahan hidup di hutan Alaska. Acara lomba ini dinamai Outlast yang dibuat pada tahun 2023. Setiap tim yang dapat bertahan sampai akhir akan menerima hadiah sebesar 1 juta US dollar. Tapi untuk bertahan tidaklah mudah. Ada begitu banyak kesukaran yang harus mereka hadapi di hutan Alaska. Dari kekurangan makanan, suhu dingin, masalah tempat untuk bermalam, konflik dengan sesama peserta lain, dan juga masalah psikologis dalam diri sendiri karena menghadapi kondisi yang cukup berat selama jangka waktu yang lama. Tapi semua peserta berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang bertahan sampai akhir. Tantangan hidup kita sebagai orang yang beriman dalam perjalanan hidup di bumi ini tidaklah mudah. Tapi selama kita terus tinggal dalam kasih karunia-Nya, maka kita pasti akan mampu melewati semuanya sampai akhir. Dan kekuatan Tuhan akan memampukan kita untuk bertahan sampai kita menerima apa yang Tuhan janjikan. Dalam Matius 24 ayat 9 dan 13 ini tertulis, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan Yesus menyampaikan tentang keadaan di masa datang yang akan dihadapi oleh para murid-Nya dan juga orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya, yang akan terjadi di akhir zaman. Akhir zaman adalah suatu periode waktu yang dimulai sejak kenaikan Kristus ke sorga. Sejak saat itu kita semua hidup dalam zaman akhir yang sedang berlalu. Dan akan ada banyak tanda yang muncul di akhir zaman. Di antaranya disebutkan dalam ayat-ayat di pasal ini, yaitu munculnya Mesias-Mesias palsu, munculnya nabi-nabi palsu, perang di mana-mana, kelaparan, gempa bumi, dan berbagai bencana alam. Banyaknya orang yang murtad meninggalkan Tuhan Yesus, semakin meningkatnya kedurhakaan, kebejatan moral dan kejahatan. Dan di akhir zaman juga, salah satu tanda yang terjadi adalah Injil diberitakan kepada semua orang. Selain itu, saudara, ada penderitaan dan siksaan yang akan dialami orang-orang percaya. Keadaan ini mungkin akan terasa sulit bagi kita dan mungkin juga menakutkan. Tapi kita perlu menyikapi semua penderitaan dan siksaan yang berpotensi terjadi dengan sikap iman yang kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus karena ancaman pembunuhan atau ancaman yang lain, seperti kehilangan jabatan, tidak naik pangkat, dan sebagainya.
Kita semua hendaknya bertahan sampai kesudahan, yaitu sampai Tuhan Yesus datang. Atau kalau Tuhan Yesus belum datang yang kedua kalinya, kita hendaknya tetap setia dan bertahan sampai kita meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang pikir-pikir untuk meninggalkan Tuhan Yesus, sedang goyah dalam iman, sedang berusaha cari selamat secara lahiriah, mari jangan lakukan. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tetaplah setia sampai akhir hidup kita di bumi ini, supaya kita mendapatkan upah kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang setia dan yang bertahan, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal di dalam surga bersama dengan Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap setia dan bertahan sampai kesudahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tetap setia, bertahan sampai akhir dalam iman kepadamu. Kuatkan hati kami untuk selalu mengasihi Tuhan, bahkan semakin mengasihi Engkau Tuhan, dalam masa-masa yang terus berlalu. Terima kasih, kami bersyukur untuk tuntunan firman-Mu. Kembali saat ini kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Berikan kami hikmat-Mu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga mengambil keputusan yang terbaik dalam segala aktivitas kami di hari ini. Berkati setiap kami yang studi, yang bekerja, yang berusaha, dalam pelayanan dan dalam segala aktivitas kami. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkatilah yang berulang tahun pada hari ini. Limpahkan kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu yang ajaib senantiasa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk tetap setia dan kuat, bertahan dalam iman sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.